Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika komunikasi dalam Islam dengan judul Membangun Ukhuwah Melalui Lisan yang Terjaga. Nah teman-teman, apa sih etika komunikasi dalam Islam? Etika komunikasi dalam Islam adalah aturan atau tata cara berbicara dan berinteraksi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga harus memperhatikan adab, kejujuran, dan dampak bagi orang lain. Ya, prinsip utama komunikasi. Prinsip utama komunikasi yang pertama ada qaulan sadidan atau ucapan yang benar, di mana ucapan yang benar itu adalah ketika kita jujur, tidak berbohong atau objektif. Yang kedua ada qaulan baligon atau ucapan yang efektif, di mana ucapan efektif ini adalah sesuatu yang menyentuh hati, lugas dan mudah dipengerti. Yang ketiga ada qaulan ma'rufan, yaitu ucapan yang baik seperti pantas, santun, dan sesuai norma sosial yang ada di masyarakat. Yang keempat, ada qaulan kariman atau ucapan mulia, di mana ucapan mulia adalah ketika penuh penghormatan, terutama ketika kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Yang kelima, ada qaulan layinan, adalah ucapan yang lemah lembut, di mana ucapan ini tidak kasar meski sedang menasihati, di mana terdapat dalam Quran surat Toha ayat 44. Yang keenam, ada qaulan maisuran atau ucapan yang menyenangkan, di mana ketika ucapan menyenangkan ini adalah ketika memberikan harapan, memberikan doa, keramahan kepada orang lain. Nah, dalam etika komunikasi ini tidak hanya sekedar kita berbicara, tetapi ada yang namanya etika mendengar atau adab al-istima. Yang pertama, kita menyimak dengan seksama, memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara kita. Jadi kita menyimak, tidak lirik sana lirik sini. Yang kedua adalah tidak memotong pembicaraan dan menghargai hak bicara orang lain. Kita tidak memotong pembicaraan orang ketika orang tersebut sedang berbicara. Yang ketiga, menghindari prasangka, menjauhkan diri dari skeptis sebelum lawan bicara selesai menjelaskan, atau disebut juga dengan tabayun. Nah, setelah tadi kita tahu mengenai etika komunikasi, lalu bagaimana etika mendengar itu seperti apa? Kita ada juga hal-hal yang harus dihindari dalam etika komunikasi. Yang pertama ada ghibah. Ghibah ini adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang. Kita membicarakan keburukan orang lain di belakang orang tersebut. Yang kedua ada namimah, yaitu mengadu domba atau menyebarkan fitnah orang lain. Nah, yang ketiga ada istihza atau merendahkan, mengolok-olok orang lain. Yang keempat ada tajasus, mencari kesalahan atau privasi orang lain. Nah teman-teman, setelah tadi kita tahu mengenai apa itu etika komunikasi, etika mendengar, hal-hal yang harus kita hindari dalam etika berkomunikasi, selanjutnya adalah etika komunikasi di era digital. Yang pertama adalah tabayun. Tabayun ini bisa juga disebut dengan verifikasi, di mana memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Kita ketika mau menyebarkan sesuatu atau mengecek sesuatu, kita harus memeriksa kebenaran hal tersebut. Yang kedua adalah no hoax dan no hate speech, di mana tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian kepada orang lain. Yang ketiga, positive impact. Nah, gunakan platform untuk dakwah atau menyebarkan kebaikan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar kita sebagai seorang manusia. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan, komunikasi yang baik adalah kunci kedamaian sosial. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, seorang muslim yang baik adalah mereka yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Etika komunikasi adalah bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran undur mangqala wa la tandur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.